Dan pada hari ini kami akan berbincang dengan Ketua KPU Kota Bogor, Bapak Samsudin S.Hud MSI dengan tema yang diangkat terkait verifikasi berkas administrasi Bacalek. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumadamang. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak Kumadamang Pak Samsudin. Alhamdulillah Pak Estu. Alhamdulillah ya, baik. Pak Samsudin, ini untuk saat ini bagaimana nih Pak, boleh diceritakan seputar perkembangan verifikasi administrasi dari Bacalek yang telah mendaftar kemarin di KPU Kota Bogor seperti apa? Mangga Pak Samsudin. Ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan PKPU 10/2023 bahwa KPU Kota Bogor telah melaksanakan pendaftaran Bacalek dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 di mana ada 833 caleg dari 17 partai politik. Selanjutnya, KPU Kota Bogor akan melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu verifikasi administratif terhadap bacalek-bacalek tersebut mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai tanggal 23 Juni 2023. Baik, jadi 17 parpol gitu kemarin ya Pak ya yang mendaftar. Tadi ada berapa Betul. jumlah bacaleknya yang mendaftar? Ada 833 bacalek dengan keterwakilan perempuan 35,89%. Oke, jadi untuk partisipasi perempuannya ini 35% gitu ya. Baik, Pak Samsudin, ini untuk kemarin dari saat ini untuk verifikasi, apakah telah ditemukan bacalek yang mungkin berkasnya belum lengkap seperti itu Pak? Baik, betul bahwa di dalam verifikasi administratif ini nanti kami akan menemukan dua kasus. Yang pertama adalah bacalek yang MS atau seluruh persyaratan lengkap secara administratif. Sehingga yang bersangkutan setelah MS maka tinggal menunggu untuk ditetapkan menjadi DCS, kemudian nanti menjadi DCT pada 3 November 2023. Dan ada satu kasus lagi yaitu bacalek yang BMS atau belum memenuhi syarat, di mana berkas-berkasnya ada yang sudah disampaikan, namun ada juga mungkin yang dalam proses. Sehingga di kasus ini caleg-caleg tersebut pada masa perbaikan nanti di tanggal 26 Juni sampai 9 Juli harus menyampaikan perbaikan berkas kepada KPU Kota Bogor. Baik, kasus ini ada yang DMS gitu ya Pak ya. Baik, Pak Samsudin, untuk kemarin gitu ya ketika masa pendaftaran sendiri, apakah ada yang terkendala untuk mengupload berkasnya via silon gitu Pak? Ya, dari 17 partai politik peserta pemilu, hanya satu partai politik yang menyampaikan pendaftaran berkas dengan manual karena ada kendala dengan silon. Namun 16 partai politik yang lainnya alhamdulillah lancar, mereka mendahului proses pendaftaran dengan silon, kemudian mereka submit dan selanjutnya bisa melakukan pendaftaran ke KPU Kota Bogor. Baik, jadi lancar gitu ya Pak, tapi hanya ada satu kemarin ya yang manual karena terkendala gitu ya. Baik, Pak Samsudin, ini kan pada tanggal 26 Juni ya hingga 9 Juli ini adalah masa perbaikan gitu ya untuk syarat-syarat yang harus diperbaiki. Nah, ini ketika masa perbaikan sendiri, ini apakah dari parpol sendiri berhak untuk mengajukan penggantian bacaleknya, itu seperti apa Pak persyaratannya kira-kira? Baik, betul sesuai dengan PKPU 10/2023 bahwa di masa perbaikan partai politik dapat melakukan 3 hal. Yang pertama adalah dapat merubah nomor urut bacalek di setiap dapil. Yang kedua dapat mengganti bacalek yang sudah didaftarkan dengan bacalek yang baru. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah dilakukan berkas-berkas yang belum lengkap untuk diperbaiki dan dilengkapi. Nah, ini semua adalah kewenangan partai politik sepanjang ada persetujuan atau SK persetujuan dari DPP masing-masing partai. Ini berlaku mutatis mutandis, di mana semua hal yang dilakukan pada saat pendaftaran itu juga dilakukan di masa perbaikan, gitu Mbak. Baik, jadi itu semua kewenangan parpol gitu ya Pak ya, seperti penggantian nomor urut, kemudian juga penggantian orang, dan juga tadi untuk melengkapi berkas-berkasnya agar lebih lengkap gitu ya. Baik, Pak Samsudin, ini selama masa verifikasi ini hingga bulan depan gitu ya, ini bagaimana Pak ketentuan uji publik ya bagi masyarakat dalam memberikan masukan nih Pak terhadap bacalek yang sudah mendaftar ke KPU? Baik, KPU Kota Bogor melakukan 2 mekanisme dalam hal verifikasi ini. Yang pertama, kami melibatkan lembaga terkait yang punya kewenangan untuk pertama mengeluarkan berkas
Yang kedua, menilai apakah berkas itu valid atau tidak. Misalnya kaitan dengan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, kami akan melibatkan dari Dinas Kesehatan, dari ID, kemudian juga dari Polresta. Selanjutnya kaitan dengan surat keterangan sehat rohani, kami juga akan melibatkan dari unsur HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Itu adalah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menilai apakah berkas-berkas bacalek itu sah atau tidak. Yang kedua, kami juga melakukan mekanisme pelaporan dari masyarakat secara terbuka ke KPU Kota Bogor apabila menemukan ada bacalek yang terindikasi memberikan dokumen palsu. Nah, insya Allah tanggapan dari masyarakat tersebut kami terima secara terbuka, dan juga informasi pelapornya juga akan kami lindungi, dan itu akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan verifikasi selanjutnya ke lapangan. Baik, jadi ada dua mekanisme gitu ya Pak Samsudin ya, tadi kerjasama dengan beberapa pihak terkait dan juga laporan masyarakat. Nah, ini kira-kira kalau masyarakat tadi kan dirahasiakan gitu ya nama pelapornya, ini boleh melapor via kanal apa sih Pak? Apakah dari KPU Kota Bogor sendiri ini punya kanal tersendiri gitu Pak? Ya, untuk pengaduan masyarakat pertama bisa menyampaikan langsung ke kantor KPU Kota Bogor, Jalan Senam nomor 12, atau bisa melalui nomor helpdesk yang sudah kami punya dan sudah ada di website kami, kemudian ada di Instagram dan juga di Facebook KPU Kota Bogor. Baik, jadi masyarakat bisa mengaksesnya bahkan melalui kanal-kanal media sosial gitu ya dari KPU Kota Bogor sendiri. Betul. Sejauh ini betul, Pak. Betul. Baik, Pak Samsudin, apakah sejauh ini sudah ada laporan gitu Pak dari Bawaslu terkait pelanggaran atau mungkin laporan masyarakat nih Pak pasca pendaftaran bacalek lalu? Sejauh ini dari mulai tanggal 15 sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan dari masyarakat, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang positif bahwa seluruh bacalek yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU Kota Bogor memang jujur, betul, dan sah menyampaikan berkas-berkas pencalonannya. Baik, sejauh ini tidak ada gitu ya Pak ya gitu. Baik, Pak Samsudin, ini kalau secara keseluruhan gitu ya, kira-kira adakah kendala nih Pak yang dialami oleh KPU Kota Bogor dalam tahapan-tahapan pemilu yang baik yang sudah maupun yang akan dijalankan nih Pak? Baik, alhamdulillah secara umum seluruh tahapan di tingkat KPU Kota Bogor bisa kami laksanakan dengan baik dan lancar, dan ketika ada kendala kami juga langsung koordinasikan dengan pihak terkait. Misalnya dengan KPU RI dan KPU Provinsi secara berjenjang kami lakukan konsultasi. Kemudian ketika ada hubungannya dengan pengawasan di Bawaslu dan juga kepesertaan dengan partai politik, kami langsung koordinasikan dengan baik sehingga kendala-kendala yang kami hadapi bisa ditemukan solusi-solusinya, Pak. Baik, sejauh ini kendalanya bisa dipecahkan gitu ya Pak ya dengan solusi-solusi. Betul. Baik, Pak Samsudin, kalau untuk saat ini Pak, ini berapa sih Pak jumlah DPS di Kota Bogor nih Pak? Iya. Baik, untuk di Kota Bogor sendiri jumlah TPS kita ada 2.913 TPS yang terdiri dari 802.000 pemilih se-Kota Bogor. Ini adalah merupakan DPS HP atau daftar pemilih hasil perbaikan terakhir. Insya Allah nanti kami akan terus mutakhirkan data pemilih ini sampai tanggal 20 Juni 2023 ditetapkannya daftar pemilih tetap. Baik, ada sekitar 812.000 ya Pak, ini masih DPS HP ya? 802.000. 802.000, oke baik siap. Pak Samsudin, ini terkait ada 802.000 jumlah DPS HP gitu ya Pak di Kota Bogor. Ini lantas bagaimana sih Pak masyarakat Kota Bogor ini untuk bisa dirinya mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, ini lewat mana nih Pak untuk bisa mengetahuinya? Baik, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa langsung datang ke PPS di kelurahan setempat atau ke PPK di kecamatan dan ke kantor KPU Kota Bogor. Jadi itu secara manual. Yang kedua, mereka bisa melakukan cek secara online melalui website cek DPT online. Oke.
Oke, cek DPT online, secara online atau kalau manual bisa tadi ke PPK kecamatan ya Pak ya, atau di TPS kelurahan-kelurahan Iya, gitu ya. Baik, betul, betul. baik. Pak Samsudin, ini untuk kedepannya nih secara teknis ini kira-kira apa saja sih Pak arahan khusus gitu Pak dari KPU Kota Bogor kepada teman-teman PPK dan juga PPS nih Pak untuk lebih bisa memahami tupoksinya nanti di lapangan. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara saya di PPK dan PPS, terutama di Kota Bogor. Kami minta untuk all out dan fokus dalam pelayanan kepada peserta pemilu. Dalam hal ini adalah memberikan surat keterangan pendaftar sebagai pemilih bagi bacalek-bacalek yang akan ditugaskan oleh partai politik menjadi bacalek di pemilu 2024. Selanjutnya juga mohon untuk PPK dan PPS agar standby di kelurahan dan di kecamatan masing-masing untuk menerima masukan dari masyarakat sampai nanti ditetapkannya daftar pemilih tetap pada 20 Juni 2023. Oke, harap standby sampai tadi 20 Juni 2023 ya Pak ya untuk tadi Ya, penetapan ya. daftar pemilih tetapnya gitu ya. Baik, Pak Samsudin, ini kalau Betul. dari KPU Kota Bogor sendiri ini berapa persen sih Pak menargetkan partisipasi pemilu di Kota Bogor nih Pak? Ya, baik, kami berkaca dari pemilu 2019, tingkat partisipasi KPU Kota Bogor di angka 85,14%. Ini melampaui tingkat partisipasi tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat pusat atau di Republik Indonesia yang hanya sebesar 82%. Target kami untuk 2024, target yang partisipasi yang ingin kami capai adalah di angka 90%. Oke. Oke, naik 5% ya Pak ya dari tahun 2019 dari 85% ke 90% gitu ya. Ini optimis ya Pak ya untuk masyarakat Kota Bogor untuk turut berpartisipasi gitu ya. Ya. Baik, baik Pak Samsudin, ini untuk KPU Kota Bogor sendiri tentunya ini dari tadi 802.000 DPSHP, tentunya banyak sekali ini pemilih pemula ya Pak ya untuk adik-adik ini yang akan memilih pertama kali. Nah ini bagaimana nih Pak dari KPU Kota Bogor sendiri untuk meningkatkan partisipasi anak mudanya nih Pak dalam pemilu nanti? Baik, betul sekali dari 802.000 pemilih, kami lihat ada sekitar 10% diantaranya adalah pemilih pemula yang berusia 17 sampai 21 tahun. Kenapa 17 sampai 21? Karena ketika 5 tahun yang lalu mereka baru berusia 16 tahun. Sehingga memang mereka baru saja akan melakukan pemilihan di tahun 2024 nanti di usia 21 tahun. Nah, 10% ini beberapa PR yang kami lakukan adalah yang pertama khusus untuk warga Kota Bogor yang hari hanya berusia 17 tahun, kami bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Bogor melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, bekerja sama dengan KPU Kota Bogor untuk perekaman KTP elektronik. Ya, jadi di sela-sela perekaman KTP elektronik itu kami melakukan sosialisasi kepada adik-adik siswa SMA agar nanti pada saat waktunya 14 Februari 2024 bisa hadir dan datang ke TPS. Selanjutnya kami juga melakukan kerjasama dengan Forum OSIS Bogor, kemudian BEM se-Kota Bogor untuk bisa masuk ke kampus-kampus agar bisa memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada mahasiswa. Baik, 10% anak muda dan ini juga sudah bersinergi dengan Disdukcapil ya Pak ya, tadi jemput bola gitu ya, bahkan untuk perekaman iktp ke Betul. sekolah-sekolah. Dan juga keren banget ini ada kerjasama juga dengan Forum OSIS, juga BEM ya Pak ya, jadi nggak hanya sekolah Betul. tapi juga untuk kampus-kampus gitu ya. Baik, Pak Samsudin, ini terakhir boleh dong Pak diberikan imbauan ya Pak kepada warga Kota Bogor untuk nantinya ayo kita turut berpartisipasi aktif nih Pak dalam setiap tahapan pemilu 2024. Mangga Pak Samsudin. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan hadirin warga Kota Bogor yang akan menjadi pemilih pada pemilu 2024. Pastikan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Bapak dan Ibu semua adalah para pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Ingat, apabila kita semua sayang dan cinta kepada negara kita, maka jangan lupa kasih suara di 14 Februari 2024. Oke, jangan lupa untuk memberikan suara 14 Februari 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Baik, hatur nuhun pisan, ini Bapak Samsudin Eshud MSI selaku Ketua KPU Kota Bogor sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Bapak sukses terus, sehat selalu, dan salam untuk teman-teman di KPU Kota Bogor ya Pak ya. Amin. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Bapak. Hatur nuhun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.